Sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian, sudah selayaknya Universitas Sumatera Utara atau USU menyediakan fasilitas bagi mahasiswanya untuk melakukan berbagai penelitian. Salah satu fasilitas itu adalah Arboretum atau kebun botani atau hutan buatan. Arboretum merupakan suatu lokasi yang difungsikan untuk mengumpulkan serta mengoleksi bermacam tanaman atau tumbuhan. Selain itu, arboretum juga ditujukan untuk membentuk sebuah ekosistem di mana di dalamnya juga terdapat habitat yang baik bagi berbagai satwa untuk tinggal. Tak hanya dapat digunakan sebagai lokasi penelitian, arboretum juga bertujuan untuk pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekologis, dan mengurangi dampak akibat penggundulan hutan yang terjadi. Saya Abdul Rauf, sehari-hari bertugas di Universitas Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Tanah, yang sekarang disebut dengan Program Studi Agro Ekoteknologi. Nah, saya sebagai guru besar di sana dan membidangi masalah konservasi tanah dan air dan juga pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, kaitannya dengan arboretum ini, bahwa arboretum ini adalah dibangun atas kerjasama Universitas Sumatera Utara dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui BPDAS Wampu Seular yang sudah dibangun sejak tahun 2006, dan saya berkesempatan pada tahun 2008-2009 menulis buku Profil Arboretum USU masa 2006-2008 ini dengan maksud agar apa yang sudah diupayakan dalam pembangunan arboretum ini yang begitu susah dalam menanam pepohonan dari berbagai jenis, dan kita sudah koleksi di sini ada 57 jenis pohon yang sudah ditanam sejak tahun 2006 itu, kita khawatir akan tidak terdokumentasi, dan oleh karenanya saya menulis buku ini yang di dalamnya menceritakan tentang sejarah awal mula terjadinya pembangunan arboretum ini, berikut jenis-jenis pohon yang ada dan kondisi lingkungan yang ada, termasuk beberapa manfaat dari pepohonan yang ada. Arboretum USU ini dibangun di atas tanah seluas 55 hektar. Lahan ini merupakan lahan kampus USU yang dihibahkan dari lahan PT PN2 dulu, merupakan lahan perkebunan kelapa sawit kebun Kuala Bekala PT PN2 yang kemudian dihibahkan ke USU sebanyak 300 hektar, dan 55 hektar diantaranya itu digunakan untuk arboretum ini, hutan buatan ini. Dan sejak saat itu arboretum ini telah mengkoleksi sebanyak 57 jenis pohon yang terdiri dari 32 jenis pohon hutan, 9 jenis pohon atau tanaman perkebunan dan tanaman industri, kemudian ada 12 jenis pohon tanaman buah-buahan, dan 4 jenis pohon sayuran atau pohon yang menghasilkan bahan untuk sayuran seperti petai, jengkol, dan lain sebagainya. Di antara 33 pohon hutan, diantaranya adalah ada pohon pulai ini. Pohon pulai yang hari ini sudah berusia 12 tahun ya. Sudah 12 tahun, pohon pulai ini sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Di antaranya yang paling penting adalah pohon pulai ini dalam manfaat lingkungannya, dia mampu menyerap air dalam jumlah banyak.
sehingga pohon pulai ini biasanya diutamakan untuk penanggulangan lahan kritis, terutama untuk cadangan air. Selain itu, pohon pulai ini bermanfaat untuk batangnya, kayunya dapat digunakan untuk berbagai kerajinan, ya, diantaranya untuk pembuatan sol sepatu, untuk gitar, gitu, untuk sandal dan lain sebagainya. Selain pohon pulai ini juga di antara komponennya, baik getah maupun buahnya, bijinya atau daunnya bisa digunakan untuk bahan baku farmasi. Nah, itu dia keistimewaan dari pohon pulai yang juga ditanam dalam blok khusus di Arboretum USU ini. Ini area hutan mindi, hutan buatan hutan mindi atau arboretum yang ditanami pohon mindi yang juga sudah berusia 12 tahunan. Dan dari pohon mindi ini, meski di arboretum ini diharapkan sebagai pengembangan plasma nufah atau sumber biji, sumber benih diharapkan bagi para penangkar tanaman kehutanan. Nah, kita tahu pohon mindi ini juga sangat baik, ya, masuk dalam kayu kualitas baik di kehutanan karena bahan kayunya banyak digunakan untuk mebel. Kayunya memiliki corak yang bagus, yang indah, warna kekuningan, warna kecoklatan. Coraknya sangat bagus sehingga banyak digunakan untuk mebel. Jadi pohon yang bernilai ekonomi tinggi yang lainnya yang ada di dalam Arboretum USU itu adalah pohon jati. Pohon jati sudah sangat kita kenal, ini juga berusia sekitar 12 tahun. Yang kita tahu pohon jati itu memiliki nilai ekonomi yang tertinggi, yang baik, ya, kayu kelas 1 kalau di kehutanan. Selain untuk mebel, untuk kayu untuk pembuatan kayu bangunan dan lain sebagainya, juga banyak manfaat yang lain sebenarnya keberadaan pohon jati ini. Nah, di Arboretum tentunya kita sangat berharap ini juga menjadi sumber plasma nutfah untuk pengembangan pohon jati di Sumatera Utara khususnya. Selain itu, ketika memang diperlukan, pada saatnya akan ada pelatihan-pelatihan tentang penggunaan misalnya zat pewarna dari daun, dari kambium pohon jati atau kulit jati ini yang bisa digunakan juga sebagai pewarna buatan dan lain sebagainya. Jadi nilai ekonomi, nilai edukasi untuk penelitian dan pengembangan juga untuk plasma nutfah atau keanekaragaman hayati ini menjadi penting dalam keberadaan arboretum untuk mengkoleksi berbagai jenis pepohonan ini. Jadi ada sekitar 5 jenis tanaman buah-buahan yang ada di dalam arboretum. Di antaranya adalah pohon durian ini. Jadi pohon durian dengan berbagai klon, ya, dengan berbagai jenis dan berbagai asal yang ada di Sumatera Utara ini. Ada dari Langkat, dari Tapanuli Tengah, dari Dairi dan dari tempat-tempat lain di Sumatera Utara. Kita koleksi di sini berbagai jenis pohon durian ini yang juga tadi diharapkan bisa menjadi plasma nutfah bagi pengembangan durian. Arboretum ini juga sudah bermanfaat sebenarnya selama ini. Pertama, sudah banyak sarjana-sarjana pertanian dan kehutanan,
S1 di Kehutanan dan Pertanian Universitas Sumatera Utara yang menyelesaikan studi di hutan buatan ini. Nah, selain itu beberapa pohon sudah menjadi sumber benih bagi pengembangan tanaman hutan yang diambil oleh beberapa penangkar tanaman yang ada di Sumatera Utara ini yang tergabung dalam Asosiasi Penangkar Tanaman. Jadi itu tadi sekelumit tentang koleksi berbagai jenis pepohonan yang ada di Arboretum USU ini. Dan kita lihat pepohonan sudah sangat baik, tumbuh dengan baik. Nah, harapannya ke depan adalah bagaimana Arboretum ini bisa tetap bermanfaat bagi dunia pendidikan, bahkan juga untuk kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya berharap bahwa dari hutan buatan ini atau arboretum ini bisa dikembangkan menjadi daerah wisata, hutan wisata dengan membuat trekking dan lain sebagainya untuk jogging, untuk bersepeda, bahkan untuk bersantai di hari-hari libur di tempat-tempat tertentu yang ada di hutan Arboretum USU ini. Nah, dengan begitu memang kerjasama berbagai pihak saya kira masih sangat diperlukan, ya, antara USU dengan BPDAS HL, Wampu Seular terutama, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus bisa bekerjasama dalam meningkatkan dan meragamkan jenis-jenis pohon yang ada di sini, juga dengan pihak-pihak lain terkait dengan perkembangan atau pemanfaatan hutan buatan arboretum di kampus USU Kuala Bekala ini. Terima kasih yang sangat tinggi kita sampaikan kepada BPDAS HL Wampu Seular yang telah mewujudkan keberadaan hutan arboretum ini di kampus USU Kuala Bekala. Kini dengan semakin baiknya perkembangan hutan buatan, diharapkan ke depannya arboretum dapat terus terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih baik lagi. Baik, dari buku yang kita susun ini, yang di dalamnya sudah terdapat berbagai jenis tumbuhan yang kita tanam. Nah, untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestarian juga untuk pengembangan, kami serahkan buku ini, buku yang kita tulis dengan judul Profil Arboretum USU periode 2006-2008. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi dokumen penting bagi BPDAS HL Wampu Seular. Terima kasih, Prof.